Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah ini dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Agus Sutantio pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 7.40 pagi. Almarhum adalah papa dari Ibu Desiana Rahmawati dan Bapak Tommy Jonathan. Opa dari saudara Kevin Leonardo, saudara Kenneth Jonathan, dan saudara Kevin Josia. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Karolus, lantai 8, ruang Mikael E. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Warta kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri pertama Saudara Farel Rinaldo, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Hiliani pada hari Sabtu 17 Desember 2022 di GKI Gading Indah. Kedua, Saudara Philander, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Astrid Asklariza Susanto pada hari Minggu 11 Desember 2022 di Gereja Katedral Bogor. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Aksi Natal Komisi Remaja Pemuda 2022 akan disalurkan kepada Yayasan El Safan dalam bentuk produk-produk kebutuhan pokok. Teman-teman remaja pemuda dapat mengumpulkan sampai tanggal 11 Desember 2022 dalam bentuk produk seperti beras minimal 5 kilo, minyak goreng, gula, pasir, biskuit, dan sabun mandi. Dapat dikumpulkan dalam Dropbox setiap kebaktian minggu atau kebaktian remaja. Dana dapat diserahkan dalam amplop persembahan aksi Natal atau ditransfer ke rekening BCA nomor 0948 488 488 atas nama GKI Jawa Barat, GKI Gading Indah dengan ditambahkan kode 25 di nominal. Misalnya 100.000 Rp25. One Community GKI Gading Indah dengan tema It's All About Christmas akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Desember jam 5 sore di GKI Gading Indah lantai 3 dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purwosuwito. Pemahaman Alkitab dilaksanakan pada hari Kamis 8 Desember 2022 jam 7.30 malam via Zoom dengan tema Kitab Nabi-Nabi Besar, Kitab Yehezkiel, akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Keenam, retret katekisasi. Pada hari Sabtu 10 Desember, jam 9.30 pagi hingga jam setengah 4 sore, akan dilaksanakan retret katekisasi on-site di GKI Gading Indah, dan retret ini wajib diikuti oleh peserta katekisasi. Akan ada percakapan pastoral dengan majelis jemaat. Perlengkapan yang harus dibawa peserta katekisasi adalah Alkitab, alat tulis, dan botol minum. Diharapkan hadir dengan kondisi sudah sarapan. Proses calon pendeta. Syukur kepada Tuhan, proses tahap perkenalan Saudari Anna Nuraini SSIT Hall sebagai calon pendeta dengan basis pelayanan di GKI Gading Indah telah berjalan baik. Tahap perkenalan tersebut telah berlangsung selama 6 bulan sejak 15 Mei hingga 15 November 2022 yang lalu. Untuk menindaklanjutinya, maka majelis jemaat dan tim pembimbing telah melakukan evaluasi bagi tahap perkenalan calon pendeta berdasarkan tata laksana pasal 110 ayat 14 hingga 15. Dalam persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 20 November, Majelis Jemaat GKI Gading Indah telah mengambil keputusan untuk melanjutkan proses pencalonan
pencalonan Saudari Ana Nuraini sebagai calon pendeta dengan basis pelayanan di GKI Gading Indah dengan memasuki tahap orientasi. Tahap orientasi adalah tahap di mana calon akan diteguhkan ke dalam jabatan penatua yang bersifat khusus. Oleh karena itu, berdasarkan tata laksana 111, maka dengan ini GKI Gading Indah mewartakan kepada jemaat mengenai rencana orientasi calon pendeta atas diri Saudari Ana Nuraini, asal jemaat GKI Pondok Indah, alamat apartemen Wisma Gading Permai Tower A lantai 6 nomor 2. Apabila ada saudara-saudari yang belum dapat memberikan dukungannya karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitab dan tata gereja GKI, maka keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat hari Minggu 11 Desember 2022, agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka proses calon pendeta akan ditumpuh ke dalam tahap berikutnya. Mari kita dukung bersama dalam doa. Dalam situasi peningkatan penularan pada saat ini, Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat ibadah dan apabila berada di luar rumah. Rajin mencuci tangan, menggunakan sabut, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak senter GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR Code di sisi sebelah kanan yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu kalian. Dalam liturgi cetak, Mazmur tanggapan tertulis Mazmur 172, seharusnya adalah Mazmur 72. Demikianlah pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Menanti Tuhan untuk Siap Ditampi akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Di Advent kedua ini, kita menyalakan 2 batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah perintah Tuhan. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan di dalam terang-Mu yang hadir bagai fajar yang berkah. Fajar yang baru sudah datang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersalah, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam masa Advent ini, seiring dengan penantian akan peringatan Hari Kerajaan Yesus, kita juga sedang dalam masa penantian akan kedatangan Yesus kembali. Kita perlu menjaga diri agar kehidupan kita selalu berada di dalam terang dan kasih-Nya. Kita perlu menjaga jalan hidup agar selalu berada di dalam kehendak-Nya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 24-25. Saudara-saudara, apabila kedatangan Yesus kembali terjadi saat ini, siapkah kita? Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa sejenak. Ya Tuhan, dalam masa penantian ini, kami tidak mau takabur dan menganggap diri sudah layak dan siap menyambut kedatangan-Mu. Banyak tingkah laku kami yang masih jauh dari kehendak-Mu. Banyak perilaku kami yang masih jauh dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, umat yang berdosa ini. Jenguklah kami, sucikanlah kami, bangkitkan jiwa kami dengan rahmat-Mu. Amin.
bersamamu terus. Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Nya tumbuhan yang teguh, dan ku yang akan rahmat-Mu penuh. Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus mengakui di hadapan-Nya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku.
Kita berdoa. Itulah yang kami alami sejak Yesus ada di dalam hati kami. Kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami dipenuhi dengan kerinduan untuk terus merawat perjumpaan kami dengan Tuhan. Khususnya juga saat ini, kami rindu mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Bapa lewat pemberitaan firman. Mampukan kami menyambut kehadiran dan karya Sang Roh Penolong dengan benar, sehingga kami beroleh hikmat untuk makin memahami apa yang Tuhan hendak nyatakan. Kami beroleh kekuatan untuk makin bersungguh melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Yang pertama diambil dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan akan takut dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ia takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja.
Kiranya Ia menolong setiap orang miskin, tetapi pemeras diremukkan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya lah Sang Raja diberikan umur panjang selama ada bulan dan mentari. Kiranya ya seperti hujan turun di padang, makdirus hujan genangi bumi. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi hutang. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Kiranya raja-raja Tarsis dan pulau-pulau datang membawakan persembahan. Kiranya semua raja sujud menyembah Dia, segala bangsa menjadi hamba-Nya. Sebab Dia lepaskan yang miskin dan tertindas, Dia sayang kepada orang lemah. Dari ketertindasan Dia menebus mereka, darah mereka mahal di mata-Nya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari Roma pasal 15 ayat 4 sampai dengan 13. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akad yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa,
dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mari bersama kita perhatikan apa yang dipersaksikan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12 ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lilin Advent sudah 2 yang menyala, mengingatkan kita apa yang sepatutnya kita persiapkan untuk menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang adalah Advent sejati yang meliputi seluruh kehidupan kita. Nah, dalam rangka kesiapan kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali inilah, tema dalam Minggu Advent kedua mengatakan menanti Tuhan untuk siap ditampi. Kata ditampi kalau kita perhatikan teks kita, memang kita tidak temukan.
Yang ada adalah catatan dalam Matius 3 ayat 12 yang mengatakan tentang apa yang akan dilakukan oleh Sang Mesias yang dinanti kedatangannya itu. Bahwa alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ibu bapak saudara, ketika kita membaca, mendengar, ditampi, menampi. Apa yang Anda bayangkan? Sederhananya yang terlintas itu alat apa ya yang dipakai? Yang bundar? Apa yang tajam? Yang bundar. Mari kita lihat video singkat tentang bagaimana praktik panen yang dilakukan di Israel. As the reapers gather in the wheat, they separate out the weeds that have also grown up in the fields. The weeds Mula-mula are mereka put aside for memisahkan burning, gandum so that dengan no one will eat of their rumput-rumput liar. poison and become sick. Yeshua told us that these weeds are as the evildoers, who will be thrown into the fire at the end of days. The good wheat is gathered into loose sheaves, and these are carried across to the threshing floor. Lalu tangkai-tangkai gandum itu dibawa ke tempat This is the pengirikan. center of the harvest activity. Itu cara mengirik, memisahkan atau melepaskan bulir-bulir gandum dari tangkainya. Today, at harvest time, I can't help recalling the prophetic words of John the Baptist. After me will come one who is more powerful than I, whose sandals I am not fit to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gather his wheat into the barn, and burn up the chaff with unquenchable fire. Itu yang mereka sedang lakukan. Dengan garpu panjang, besar, dan terbuat dari kayu, mereka menyodok tumpukan gandum itu, melemparkannya ke udara, ke arah angin, supaya sekam, bulir-bulir padi yang kosong itu terpisahkan karena butiran-butiran gandum yang berisi akan jatuh ke tanah. Kalau yang kita bayangkan adalah pakai peralatan yang bundar itu, ayakan begitu ya, nyiru atau itu adalah lebih fungsinya untuk mengayak. Ya. Sudah selesai, jadi di stop saja. Nanti kelamaan panennya. Saudara, gambaran itu dipakai untuk menegaskan kedatangan Mesias sejati yang akan menghakimi dengan adil. Dalam bacaan pertama digambarkan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Sementara Mazmur yang kita daraskan tadi mengatakan, kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Seperti proses penampian yang menghasilkan pemisahan antara butiran gandum yang berisi dengan butiran yang kosong dan sekam kulit-kulit gandum itu. Demikianlah Tuhan dengan keadilannya akan menampi umatnya. Nah, kalau itu yang akan terjadi, Ibu bapak, saudara-saudara kepingin menjadi yang mana?
butiran kosong, sekam yang nanti akan dibakar, atau menjadi butiran berisi yang akan dikumpulkan di dalam lumbungnya? Mana yang Anda pilih? R. Yang kedua lah, saudara, saya yakin itu yang menjadi kerinduan kita. Kita berharap dan berusaha agar pada saatnya kita didapati menjadi seumpama butiran gandum yang berisi, yang akan dikumpulkan Tuhan ke dalam lumbungnya. Dan bukan menjadi seperti butiran kosong atau sekam dembu jerami yang akan dibakar. Maka pertanyaannya, apa dong yang harus dilakukan agar manakala ditampi kita didapati sebagai butiran gandum yang berisi? Yohanes Pembaptis dalam teks kita mengatakan beberapa hal mengenai apa yang harus dilakukan. Ini bukan urutan. Pada para ahli Taurat, orang Farisi dan Saduki yang datang, Yohanes menegur dengan keras. Jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ketika mereka berasumsi karena mereka adalah keturunan Abraham, lalu punya privilege dengan sendirinya otomatis dapat kapling di sorga, Yohanes menegur keras. No, tidak demikian. Maka kita juga diajak berhati-hati. Mungkin ada di antara kita yang sejak dilahirkan beberapa hari kemudian dibaptiskan. Formally kita menjadi orang Kristen. Karena itu mungkin ada yang sudah berpuluh tahun menempel, tertera labelnya adalah Kristen. Mungkin ada yang belasan tahun. Boleh jadi ada juga yang baru beberapa tahun. Maka firman Tuhan saat ini mengingatkan bukan berapa lamanya engkau resmi memeluk agama Kristen yang akan menentukan engkau akan menjadi seperti gandum yang berisi atau menjadi seperti sekam. Yohanes berseru, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudaraku, panggilan pertobatan seperti yang diserukan Yohanes Pembaptis secara konsisten juga disuarakan oleh Yesus dalam penampilan perdana sesudah dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 17 mengatakan begini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sangat jelas bahwa urusan pertobatan menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting dalam merespons kehadiran kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Itulah jalan agar kita bisa menjadi seperti butiran gandum yang penuh berisi. Pertobatan sejatinya diawali dengan kesadaran akan keberdosaan diri. Bahwa aku adalah pendosa yang membutuhkan anugerah pengampunan Allah. Anugerah karena aku sadar bahwa sebenarnya aku tidak layak untuk mendapat pengampunan itu. Masihkah Anda memiliki perasaan itu? Kesadaran itu? Itu rasa dan kesadaran yang harus
terus kita rawat. Sebab hanya ketika memiliki kesadaran yang tulus seperti itu, pintu pertobatan mulai terbuka. Pertobatan yang menghasilkan buah itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata metanoia, yang artinya perubahan pola pikir, akal budi, hati, dan cara hidup. Sejajar dengan metanoia, dalam perjanjian lama kata yang paling sering, yang terkenal adalah kata syuf dalam bahasa Ibrani. Yang secara harfiah artinya berputar arah, berbalik kembali. Dan ini selalu mengacu pada tindakan berputar atau berbalik kembali dari dosa, keberdosaan, berputar, berbalik ke arah, kembali kepada Allah. Dari kesadaran akan keberdosaan, lahirlah penyesalan. Dari penyesalan muncullah komitmen untuk kembali pada jalan kebenaran Allah. Untuk menjadikan Allah dan kehendaknya sebagai arah, sebagai fokus, sebagai orientasi kehidupan kita. Dan semua itu mestilah berproses di dalam pikiran dan hati kita. Seperti dipersaksikan dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan di dalam akal budi, di dalam pikiran, adalah proses yang harus terus-menerus kita lakukan dalam mewujudkan pertobatan yang sejati. Agar pikiran kita makin peka, makin sensitif, kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Tentang hati, orang Yahudi memahami bahwa hati adalah pusat segala pertimbangan. Oleh karena itu pertobatan yang sejati mestilah juga berarti perubahan di dalam hati kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu sabda Yesus yang dicatat dalam Matius 15 ayat 19. Maka pertobatan berarti membiarkan kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama terus mengalir, meluap. Yang buahnya adalah pembaruan sikap hidup kita, perubahan perilaku kita. Itu sebabnya di dalam uraian yang lebih rinci dan konkret, perikop yang sejajar dengan Matius 3, yaitu Lukas 3, mencatat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Kepada orang banyak yang datang bertanya apa yang harus dilakukan. Katanya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Sederhana, tapi nyata. Itu buah pertobatan. Bahwa kita tidak terus terjebak oleh keegoisan. Tapi dengan sukacita, dengan rela kita mau berbagi. Itulah juga ajakan dalam aksi Natal yang kita selenggarakan di jemaat kita.
Ketika para pemungut cukai datang dan bertanya, apa yang harus dilakukan? Yohanes bilang, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Menegakkan keadilan, kebenaran, tidak menghapuskan tanggung jawab, tetapi itu dilakukan secara adil dan benar. Kepada para prajurit yang juga datang bertanya, Yohanes mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Semua hal-hal yang konkret, yang nyata, yang bisa dan sepatutnya kita praktikkan dalam keseharian hidup kita. Pertobatan tidak boleh berhenti hanya pada kesadaran dan penyesalan. Dalam situasi tertentu mungkin kita merasa begitu menyesal dengan apa yang telah kita perbuat. Mungkin kita menangis. Itu tentu baik-baik saja. Tapi kalau cuma berhenti hanya sampai pada tangisan, sia-sia, saudara-saudara. Pertobatan harus mewujud nyata dalam perubahan sikap hidup. Itu sebabnya pertobatan juga berdampak positif dalam relasi kita dengan sesama. Tadi, karena hati kita bukan cuma dipenuhi dengan kasih kepada Allah, tapi juga kepada sesama. Dan bacaan kedua, surat Roma melukiskan hal itu. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Komunitas yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam masa penantian kedatangan Tuhan kembali adalah komunitas yang dengan sungguh-sungguh dan tulus mewujudkan kesatuan dan kesehatian. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika kecenderungan sebagian orang berorientasi pada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya, membangun tembok dengan yang berbeda, maka pertobatan mestinya mendorong orang untuk mau saling menerima, sama seperti Kristus telah menerima kita. Penerimaan, akseptansi, itu tidak sama dengan persetujuan atau approval. Mungkin kita tidak setuju dengan apa yang menjadi tindakan atau perilaku orang lain karena kita yakin itu salah. Namun dalam semangat pertobatan, kita membuka selebar-lebarnya pintu penerimaan. Sama seperti yang Kristus perbuat. Kristus pasti tidak setuju dengan keberdosaan kita. Tetapi Ia membuka pintu penerimaan selebar-lebarnya untuk merangkul kita. Agar lewat penerimaan itulah orang terdorong untuk melangkah ke dalam pertobatan. Tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember yang baru lalu, diselenggarakan persidangan Majelis Sinode GKI di Kota Magelang. Saya hadir di sana. Salah satu materi yang diproses untuk diputuskan adalah perubahan tata gereja dan tata laksana GKI yang draftnya telah dipersiapkan oleh Komisi Tata Gereja yang oleh anugerah Tuhan saya dipercaya menjadi ketua komisi itu. Salah satu perubahan yang mendasar adalah usulan agar dalam pasal-pasal tentang penggembalaan khusus tidak lagi dicantumkan larangan untuk menyambut perjamuan kudus bagi anggota yang berada di bawah penggembalaan khusus.
Jadi kalau ibu bapak saudara-saudara perhatikan, tiap kali perjamuan pendeta akan membacakan ya, dan mengatakan perjamuan kudus ini disediakan bagi setiap orang yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Hal itu kami usulkan sebagai buah pergumulan teologis tentang penerimaan seperti yang dimaksudkan surat Roma. Beranjak dari hakikat perjamuan kudus sebagai anugerah Allah bagi semua orang. Bahwa gereja tidak boleh menghalangi orang untuk menyambut anugerah Allah tersebut. Perjamuan kudus justru adalah pintu penerimaan yang mestinya bisa mendorong orang melangkah dalam pertobatan. Bahwa seseorang akhirnya memutuskan untuk tidak menyambutnya, itu adalah hak dan tanggung jawab yang bersangkutan. Tapi bukan karena peraturan gereja melarangnya. Itu semangat penerimaan. Dan puji Tuhan bahwa persidangan Majelis Sinode GKI akhirnya menyetujui usulan ini. Ibu bapak saudara-saudara, kesadaran akan keberdosaan diri, penyesalan yang sungguh, dan pertobatan yang utuh adalah cara kita menanti Tuhan untuk siap ditampi. Siapkah kita? Amin. Baik, pertama-tama tentu saya terima kasih kepada Indah yang hadir di Atma Brata. Saya Buder Petrus Partono PSS diminta menjadi oleh gereja menanggung jawab Atma Brata. Karya Atma Brata sendiri karya gereja paroki Salib bergerak di berbagai bidang. Ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, kemanusiaan, bidang kesehatan, kami ada kami punya rumah lansia, kami punya sekolah, kami punya rumah penanganan mereka tanpa family, kami juga punya penanganan ke masyarakat yang berdampingan, dampingan dan juga kunjungan pada mereka yang sakit dan perhatian kita. Saya kenal Bu Susan, saya kenal sengaja, saya juga tidak tahu tiba-tiba ada orang Atma Brata yang memperhatikan kita, saya punya teman namanya Bu Susan, punya perhatian, punya anak yang mengalami autis dan tidak mendapat perhatian. Buder mau ketemu sama saya diajak oleh salah satu orang ini tempat pelayanan Ibu Susan, sekolah Ibu Susan, terjadi komunikasi ngobrol. Dia bilang ingin memiliki satu tempat workshop bagi anak-anak yang autis. Saya bilang Atma Brata itu bergerak di kesehatan. Kami punya klinik 5.000 rumah lansia untuk mereka family tapi sudah lansia. Kami punya sekolah sosial yang bayarnya 5.000. Karena itu bidang sosial yang khusus saya punya satu tanah kecil 100 meter rencana sepak lisensian. Tapi kalau Susan mau saya akan bangun mereka yang autis. Lalu perjumpaan itu Susan membawa hadir di Atma Brata, ngobrol sama saya. Ternyata saya sudah mulai dulu punya ide ketika saya mulai bangun ini. Saya bilang ini bisa jadi anak-anak yang autis. Yang nanti Bu Susan memang mau, jadi kolaborasi saya Bu Susan dan orang yang mulai membuat anak-anak autis. Di perjumpaannya dalam saya tidak tahu, tidak sengaja hanya karena dikenali, punya visi yang sama. Jadi Atma Brata ini selalu ambil bagian yang mereka mendapat perhatian.
tidak mendapat kami juga sedang membangun satu rumah namanya Ruang dengan Gangguan Jiwa 1.600 meter dan 1 rumah duka yang ada di kami selama ada dibutuhkan mereka membutuhkan perhatian siapapun mereka kami ketika Bu Susan punya keinginan kami juga punya hati kita ambil tindakan untuk membangun rumah bagi mereka yang jadi perkenalan ini mungkin rencana Allah punya rencana dipertemukan satu visi satu misi mari kita melakukan sama untuk mengangkat martabat manusia mereka yang membutuhkan teristimewa mereka yang belum mendapatkan penanganan itu. Workshop ini kan bisa kalau di bawah ini katakan 9 juga bisa katakan 8 ini bisa katakan 8 orang dalam 11 orang satu kelas bisa orang kalau kita kasih masyarakat kasih masyarakat banyak orang yang kurang rumah sudah jadi kalau sudah jadi bikin apa aja kan rumah sudah jadi ketika rumah sudah jadi sama kita bisa komunikasi ada yang autis mulai kita latih satu kehidupan sama dengan ketika bisa nunggu satu autis dua autis semakin banyak orang bisa Brata ini karya Rasusan Paroki tapi seluruh karyawan Atma Brata mendapat nilainya dengan uang saku yang saya bilang bisa bilang itu operasional pelayanan khususnya itu peran serta banyak pribadi instansi gereja yang juga punya misi menyelamatkan banyak jiwa diharapkan karya-karya dalam karya kami Katolik khususan orang GKI terjadi kolaborasi terjadi perbedaan satu tapi memandang satu martabat mereka tanpa memandang agama dan latar belakang dan ini panggilan dan mungkin kebetulan hanya saya ketemu Susan lalu bersama Ju membuat visi untuk membangun rumah ini. Membangun hidup orang lain, partisipasi, terlibat dalam karya kemanusiaan di wajah gereja harus hadir dalam diri. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau mau menerima kami, apa adanya kami. Dan itu membuka pintu pertobatan bagi kami semua. Tolong kami ya Bapa, teguhkan kami, kuatkan kami untuk bisa menjalani proses pertobatan, pembaruan hidup yang tidak pernah berhenti itu. Dalam semangat pertobatan itulah kami saat ini juga berdoa, mendukung saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh mereka, entah karena berbagai sakit penyakit, termasuk juga mereka yang terpapar COVID, ataupun juga para orang tua kami yang karena usia yang bertambah lanjut, mulai mengalami kelemahan-kelemahan pada tubuh mereka. Ya Bapa, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Kiranya Engkau yang berkenan untuk menjamah mereka, menyempurnakan upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan. Bapa juga yang cukupkan apa yang diperlukan dalam rangka pengobatan, perawatan yang dilakukan itu. Dan Tuhan juga yang teguhkan iman, pengharapan, penyerahan baik si sakit maupun keluarganya. Sehingga mereka tetap dapat bersyukur karena mengalami bahwa benar Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Kami juga teringat pada keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, antara lain Ibu Desiana seisi keluarga yang kemarin ayahanda terkasih berpulang, begitu juga keluarga Ibu Eni IG, ketika kemarin juga ibunda terkasih telah berpulang. Bagi mereka yang ada dalam kedukaan ini, ya Bapa, mampukan mereka untuk tetap memaknai apa yang terjadi dalam terang iman. Bapa juga yang sempurnakan semua yang harus dilakukan berkenaan dengan berpulangnya orang-orang yang dikasihi ini. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi seisi keluarga masing-masing. Mampukan kami untuk terus bersandar kepadamu. Mampukan kami untuk terus menggenggam tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Sekalipun ada saat-saat di mana kami merasa tidak ada jalan, kami belum melihat jalan yang Tuhan bukakan. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat termasuk Jemaat GKI Gading Indah, khususnya dalam rangkaian kebaktian maupun kegiatan lain di masa raya Natal ini. Tuhan tolong agar kami boleh menjalaninya bukan cuma sekedar sebagai sebuah rutinitas yang dipenuhi ornamen-ornamen, tapi kami makin mampu memperkaya, mempermurni, memperdalam hakikat terjadinya perjumpaan dengan Tuhan lewat berbagai kegiatan tersebut. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sedang ada di dalam kesesakan karena bencana-bencana yang menimpa mereka. Seperti utamanya yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya, yang telah memakan korban ratusan jiwa. Sementara sampai sekarang masih ada begitu banyak orang yang tinggal di pengungsian karena tempat tinggal mereka rusak atau bahkan hancur. Terima kasih pemerintah bersegera untuk bergerak, begitu juga lembaga-lembaga bahkan orang perorangan, termasuk juga Jemaat GKI Gading Indah
untuk memberi diri menjadi wujud nyata saluran berkat dan kasih Tuhan buat mereka. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang terus turut campur tangan untuk pemulihan kondisi saudara-saudara kami yang ada dalam kesesakan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat pujian ini. Kami yang ada di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama dalam bentuk uang tunai, dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita beribadah bersama. Yang kedua dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, silakan scan QRIS GKI Gading Indah yang ada di punggung bangku masing-masing. Bagi jemaat yang hadir di gereja dan tidak menggunakan QR Code atau transfer, dapat menyampaikannya dengan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkannya ke keranjang persembahan yang telah disediakan. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Ya Allah, kami hanya bisa bersyukur kepadamu, sebab karya keselamatanmu begitu sempurna. Engkau mengingat setiap kami. Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami. Engkau membawa damai yang tak pernah lekang, saat kami juga membawa persembahan materi. Kiranya hal ini menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan keseharian-Mu yang terbatas dan tidak abadi. Hiduplah dalam pertobatan sehingga pada saat kedatangannya nanti Engkau siap ditampi dan hidup kekal bersamanya. Dalam keterbatasan lahirlah penebus, terwujud yang diimpikan, harapan tak pupus. Mereka yang dengan sabar menanti harinya, kini bersuka berseru, Tuhanku datanglah. Dari perawan Maria, Sang Firman menjelma. Ditinggikannya yang rendah di mata dunia. Di dalam keterbatasan Maria tak gentar, melangkah pun se-Betlehem menurut jalannya. Tiada tempat tersedia di malam lahirnya. Manusia enggan berbagi kepada yang Bapa, tetapi Tuhan berkarya di tempat yang hina. Palungan pun dipakainya menjadi katanya. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Kuasa Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Kasih Kristus selalu nampak dalam kehidupanmu. Roh Kudus selalu menjagamu dalam hidup pertobatan sehingga kamu siap menyambut kedatangan Tuhan. Maranatha. Maranatha,
kita akan meneruskan video menanam kita menyemai harapan melampaui keterbatasan. Setelah 1 minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudari sudah mulai bisa melihat bahwa bibit-bibit tanaman yang tadinya terlihat mati, tapi setelah ditaruh di media tanam dan kita sirami, maka selama seminggu mungkin hasilnya sudah seperti ini. Ya, ini hasil kira-kira dalam seminggu. Nah, setelah hasil seminggu ini, Ibu Bapak, kita masih akan terus pelihara tanaman kita sampai seminggu ke depan, sampai ke minggu Advent yang ketiga. Ya, dan nanti seminggu ke depan jika terlihat mungkin media tanamnya sedikit kering, kita bisa tambahkan air, kita bisa siram seperti itu, sehingga dia bisa tetap segar dan terus bertumbuh sampai ke minggu depan. Hasilnya seperti apa kalau setelah 2 minggu? Ya, setelah 2 minggu, hasil tanaman kita akan seperti ini, lebih tinggi lagi. Senangnya Ibu Bapak kalau melihat prosesnya, apalagi kalau kita lihat dari hari ke hari, bagaimana harapan yang sudah kita tanam itu bertumbuh pelan-pelan, tetapi akhirnya bisa menghasilkan. Nah, setelah 2 minggu, maka hasilnya akan seperti ini. Di dalam tanaman Ibu Bapak mungkin akan lebih banyak lagi gitu ya, karena bibit yang diberikan lebih banyak ya, sehingga nanti wadahnya akan lebih penuh lagi daripada ini. Lalu kalau setelah seperti ini, setelah 2 minggu, apa yang kita lakukan? Kita potong tanamannya untuk kita dapat nikmati nanti ya. Kita potong, tapi Ibu Bapak ingat, kita potong tanaman ini, sisakan satu. Sisakan satu untuk apa? Nanti tanaman yang tersisa satu itu akan kita bawa ke gereja di minggu Advent yang keempat. Kita kumpulkan bersama-sama wadah kita dengan satu tanaman yang masih tersisa, dan jangan lupa ditulis nama nanti ya, ditulis nama ya. Nah, kita potong seperti apa? Potong biasa saja Ibu Bapak, seperti ini. Kita bisa ambil sejumput, lalu kemudian kita gunting, kita potong seperti itu. Dan ini disebut microgreen Ibu Bapak, sudah bisa dinikmati begitu ya. Seperti itu. Di dalam video minggu Advent selanjutnya nanti akan diceritakan ya cara kita untuk menanam di minggu Advent, 3 di minggu depan. Jangan lupa sisakan satu, lihat mana tanaman yang akan kita sisakan Ibu Bapak. Saya akan sisakan satu yang di tengah. Seperti itu. Ini nutrisinya sangat tinggi Ibu Bapak ya. Tanaman microgreen seperti ini. Saya menyisakan satu. Yang satu tersisa ini tetap kita pelihara, tetap kita siram supaya bertumbuh nanti sampai minggu Advent keempat untuk dibawa ke gereja. Ya, Ibu Bapak. Ini sisa satu buat nanti kita bawa ke gereja. Lalu apa nih yang kita lakukan dengan microgreen yang ada? Dijelaskan oleh panitia Natal dalam video berikutnya di minggu Advent ketiga setelah tanaman kita bertumbuh selama 2 minggu. Mari tetap semangat, menyemai harapan, memperhatikan pertumbuhan dari waktu ke waktu, dan menghayati bahwa Tuhan memberikan pertumbuhan bagi tanaman ini, juga pertumbuhan harapan yang kita punya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya.